Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lani Febriani, NPM 192151005. Saya dari kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang pertama, ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi, dan yang kelima adalah latihan soal. Untuk standar kompetensi, memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasar, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami perbedaan VLDP dan SPLDP berdasarkan konteks. Yang kedua, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel secara rinci dan teliti. Untuk yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Untuk sub-sub materinya, yang pertama ada persamaan linear dua variabel, ada sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir ada metode penyelesaian SPLDP. Nah, sebelum kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, kita terlebih dahulu harus mengenal apa yang dimaksud dengan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Yang pertama ada variabel. Variabel merupakan suatu pemisalan dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan simbol. Misalnya, ada contoh soalnya, saya membeli 2 buah apel dan 1 buah jeruk. Dimisalkan apel X dan jeruk Y, berarti 2X tambah Y. Nah, 2X tambah Y, untuk X di situ disebut dengan variabel. X dan Y disebut variabel. Yang kedua ada koefisien, sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Misalnya 2X tambah Y. Nah, koefisien di sana berarti 2. 2 itu disebut dengan koefisien. Yang ketiga ada konstanta. Suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap untuk nilai variabel. Jadi tidak diikuti variabel, sepertinya 2X tambah Y dikurangi 10. Untuk negatif 10 disebut konstanta. Nah, yang keempat suku. Suatu bagian dari bentuk aljabar yang terdiri dari variabel dan koefisien atau konstanta yang tiap suku dipisahkan dengan tanda operasi. Misalnya, 2X tambah Y sama dengan 10. 2X di sana disebut dengan suku. Kita lanjut ke persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada pengertiannya, persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabelnya 1. Berarti variabelnya 1, 3X. Berarti kalau ada soal 3X kuadrat, berarti itu bukan merupakan persamaan linear dua variabel, tapi itu disebut dengan persamaan kuadrat. Untuk bentuk umumnya, AX tambah BY sama dengan C. Nah, contohnya 2X tambah 5Y sama dengan 14, 3A tambah 4B sama dengan 24, Q tambah R sama dengan 3. Kita lanjut ke sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antar keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Untuk bentuk umumnya, AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, jadi memiliki dua persamaan. Beda dengan persamaan linear dua variabel yang hanya memiliki satu persamaan. Di sini memiliki dua persamaan. Nah, untuk contohnya, 3X tambah Y sama dengan 12, 5X tambah Y sama 20. Nah, kita lanjut ke perbedaan PLDP dan SPLDP agar lebih jelas. Nah, untuk PLDP hanya terdiri atas satu persamaan dan penyelesaiannya merupakan nilai pengganti dari variabel-variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk contohnya, 3X tambah Y sama dengan 9. Pasangan penyelesaiannya
X sama dengan 1, Y sama dengan 6, serta X sama dengan 3, dan Y sama dengan 0. Nah, untuk SPLDP terdiri atas dua persamaan dan penyelesaiannya merupakan nilai pengganti dari variabel-variabel yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Untuk contoh SPLDP, 3X tambah Y sama dengan 12, 5X tambah Y sama dengan 20. Pasangan penyelesaiannya X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya antara PLDP dan SPLDP. Kalau PLDP hanya terdiri dari satu persamaan, sedangkan SPLDP terdiri dari dua persamaan dengan masing-masing memiliki satu penyelesaian. Nah, untuk yang ketiga ada metode penyelesaian SPLDP. Yang pertama ada metode eliminasi. Yang kedua ada metode substitusi. Untuk yang ketiga ada metode gabungan, di mana gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang keempat ada metode grafik. Agar kita tahu bagaimana penyelesaian antar keempat metode tersebut, langsung kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Harga 3 buah pisang dan 1 buah nanas yang dijual di toko subur adalah Rp12.000. Ibu Janet membeli 6 buah pisang dan 3 buah nanas yang dijual di toko subur seharga Rp30.000. Berapakah harga masing-masing 1 buah pisang dan 1 buah nanas? Nah, untuk langkah yang pertama, kita mengumpulkan dulu informasi. Mari dengan menuliskan semua informasi dari contoh kasus tersebut. Diketahui harga 3 buah pisang tambah harga 1 buah nanas Rp12.000. Yang kedua, harga 6 buah pisang ditambah harga 3 buah nanas Rp30.000. Yang ditanyakannya, berapakah harga masing-masing 1 buah pisang dan 1 buah nanas? Untuk langkah yang kedua, membuat sistem persamaan. Jadi mengubah yang diketahui tadi ke model matematikanya. Nah, di sini memisalkan harga 1 buah pisang itu dengan X dan 1 buah nanas dengan Y. Jadi persamaannya 3X ditambah Y sama dengan 12.000. Untuk 3X dari 3 buah pisang. Untuk pisang X berarti 3X ya. 1 buah nanas berarti Y sama dengan 12.000. Nah, untuk persamaan kedua, harga 6 buah pisang ditambah harga 3 buah nanas Rp30.000. Untuk pisang tadi dimisalkan X dan untuk nanas dimisalkan Y. Jadi persamaannya 6X ditambah 3Y sama dengan Rp30.000. Maka diperoleh 2 buah persamaan. Yang pertama 3X tambah Y sama dengan 12.000. Yang kedua ada 6X tambah 3Y sama dengan Rp30.000. Lalu kita mencari X dan Y dengan yang memenuhi persamaan tersebut. Ada 4 cara untuk menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Yang pertama, kita menggunakan cara eliminasi. Nah, untuk eliminasi itu kita harus menghilangkan salah satu variabel agar kita mengetahui nilai variabel lainnya. Nah, yang pertama dengan menuliskan kembali 2 buah persamaan yang diperoleh dari contoh kasus yang tadi. Eliminasi terlebih dahulu variabel X untuk memperoleh nilai Y dengan cara berikut. Nah, karena di sini koefisiennya belum sama, jadi kita terlebih dahulu harus menyamakan dulu koefisiennya dengan mengalikan. Nah, di sini kan 3X tambah Y 12.000, yang kedua 6X tambah 3Y 30.000, yang dieliminasinya yang variabel X. Nah, karena di sini untuk persamaan 1 3X, sedangkan untuk persamaan 2-nya 6X. Jadi kita harus mengalikan dulu persamaan 1 dengan mengalikan 2. Karena agar sama 6X. Nah, jadi didapat 6X ditambah 2Y sama dengan 24.000. Jadi setiap suku dikalikan dengan 2. Jadi untuk variabel X, koefisiennya sudah sama, bisa langsung dicoret ya. Jadi kita tinggal ada Y. 2Y dikurangi 3Y berarti negatif Y. 24.000 dikurangi 30.000 berarti negatif 60.000. Karena di sini antara koefisien
2 dan 3 itu memiliki tanda yang sama, berarti operasinya dikurangi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya 6.000, selanjutnya kita eliminasi variabel Y untuk memperoleh nilai X-nya. Sama dengan yang tadi, dengan menghilangkan. Kalau yang tadi kan menghilangkan variabel X, yang sekarang kita menghilangkan variabel Y untuk memperoleh nilai X. Di sini Y dan 3Y, karena di sini koefisiennya belum sama, jadi yang persamaan 1 dikalikan dengan 3. Jadi didapat 9X tambah 3Y sama dengan 36.000. 6X tambah 3Y sama dengan 30.000. Lalu dikurangi 3Y kurangi 3Y. 9X dikurangi 6X sama dengan 3X sama dengan 6.000. Berarti X 6.000 dibagi 3 berarti 2.000. Dengan cara mengeliminasi salah satu variabel, kita memperoleh nilai X-nya 2.000 dan Y-nya 6.000. Berarti harga satu buah pisang berarti Rp2.000 dan harga satu buah nanas Rp6.000. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi, di mana metode ini dengan menggantikan variabel ke variabel yang lain. Nah, untuk mendapatkan suatu persamaan yang baru, kita menyederhanakan dulu. Untuk persamaan yang pertama menjadi Y sama dengan 12.000 dikurangi 3X. Jadi, masing-masing ruasnya dikurangi 3X. Nah, lalu kita substitusikan Y sama dengan 12.000 kurangi 3X pada persamaan yang kedua. Nah, jadi Y-nya itu bisa diganti dengan 12.000 dikurangi 3X, maka diperoleh 6X ditambah 3 dikali 12.000 dikurangi 3X sama dengan 30.000. Jadi kan 3 dikali 12.000 sama dengan 36.000, 3X dikali 3 negatif 9X. Jadi didapat 6X kurangi 9X, 30.000 kurangi 36.000, negatif 3X sama dengan negatif 6.000. Jadi didapat X sama dengan 2.000. Lalu substitusikan X 2.000 pada persamaan 1. Untuk menyubstitusikannya bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya. Nah, di sini disubstitusi ke persamaan yang 1. Jadi 3X tambah Y sama dengan 12.000, 3 dikali X-nya disubstitusi 2.000 tambah Y sama 12.000, berarti 3 kali 2.000 6.000 ditambah Y 12.000, Y sama dengan 12.000 dikurangi 6.000, jadi didapat Y-nya 6.000. Dengan cara mengganti variabel dengan nilai persamaan variabel lainnya, kita memperoleh nilai X 2.000 dan Y 6.000. Berarti harga satu buah pisang Rp2.000 dan harga satu buah nanas Rp6.000. Sama ya, karena contoh soalnya sama dengan yang pertama. Untuk yang ketiga, kita cara metode gabungan, yaitu di mana penggabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk yang pertama, kita mengeliminasi dulu variabel X. Di sini 3X dan 6X. Untuk X-nya koefisiennya belum sama, jadi untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2. Nah, jika udah didapat nilai Y, lalu kita dengan cara menyubstitusikan Y ke persamaan 1. Jadi didapat X sama dengan 2.000. Sama dengan metode yang pertama, tapi ini emang merupakan penggabungan dari metode yang pertama dengan metode yang kedua. Nah, untuk cara yang keempat yaitu metode grafik, di mana cara keempat ini mencari nilai X dan Y yang memenuhi, yaitu dengan menggambarkan garis dari masing-masing persamaan pada satu bidang kartesius seperti yang telah dipelajari pada materi persamaan garis lurus, bahwa persamaan yang berbentuk AX sama BY sama dengan C adalah sebuah garis lurus. Nah, nilai X dan Y yang memenuhi dari persamaan 3X tambah Y sama dengan 12.000 adalah dengan memisahkan X dan Y-nya 0, jadi dengan menyubstitusikan. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya 12.000. Kan 3X kali 0, 0 ditambah Y, berarti Y-nya sama dengan 12.000. Nah, jika Y-nya 0, maka X-nya
4.000. 3x sama 0, 12.000. 12.000 bagi 3, 4.000. Nah, untuk persamaan yang kedua, sama, dimisalkan dulu, x-nya dimisalkan 0 dan y-nya sama dituliskan 0. Jika x-nya 0, berarti y-nya 10.000. Jika y-nya 0, berarti x-nya 5.000. Nah, lalu kita buat grafik dengan persamaan nilai x dan y yang telah diketahui. Nah, untuk yang tadi berarti untuk memiliki, nah, untuk berarti, oh iya, berarti 2.000 per 6.000. 2.000 per 6.000. Titiknya. Nah, untuk titiknya yang 2.000, 6.000 ini diperoleh dari 12.000 dan 30.000. Maaf. Nah, jadi di sini ada himpunan penyelesaiannya 2.000, 6.000. 2.000 itu nilai x dan 6.000 nilai y. Nah, 2.000 maka diperoleh bahwa nilai pisang 2 hari Rp 2.000 rupiah dan nanas 6.000 rupiah. Nah, dari keempat metode yang tadi dapat disimpulkan bahwa metode eliminasi penyelesaian yang menghilangkan salah satu variabel pada kedua persamaan untuk memperoleh variabel lain. Untuk metode substitusi yaitu penyelesaian yang merubah salah satu persamaan ke dalam salah satu variabel, kemudian mengganti nilai variabel yang sama pada persamaan kedua dengan variabel dari persamaan pertama. Nah, untuk yang ketiga, metode gabungan yaitu gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Dan yang keempat, metode grafik yaitu cara penyelesaian dengan menggambar kurva dari masing-masing persamaan pada koordinat kartesius. Titik potong pada kedua kurva merupakan penyelesaian dari kedua persamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.